Kali ini saya kedatangan tamu, menurut saya nggak penting-penting banget nih. Itulah. Supir saya ini. Kalau udah jadi supir berarti anak buah dan. Saya inget banget zaman dulu saya pakai baju baru itu belum ke pasar. Jakarta belum jadi kota. Masih ya maaf lah, bukan berarti saya orang miskin, bukan. Bukan, maaf ini makan. Fakir. Perintah Allah itu kan badiru bil amali sholihah. Bersegeralah melakukan kebaikan. Karena Ramadan ini bulan penuh kebaikan. Dan apapun yang kita lakukan secuil di bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Pelawak itu biasanya kasta paling rendah katanya. Hah? Kasta paling rendah katanya. Kata siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa juga Forsa tentunya. Rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu. Menurut saya nggak penting-penting banget nih. Itulah masalahnya. Dia supir saya ini. Ini kalau udah jadi supir berarti anak buah dan nggak harus lurus peci begini nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Ustadz Akri. Alhamdulillah. Kayak burung dara gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, orang tua saya, guru saya. Insyaallah ngomong apa ya? Bekhair Cop. Alhamdulillah Pak Haji. Ini salah satu peran yang berat sebetulnya. Beliau manggil kita Cop, kita manggil beliau harus Ji, iya Ji, masalah. Itu yang banyak Porsa kagak demen liat muka saya itu. Songong bener kata dia. Begini ya. Cop, Ustaz. Iya. Ini Ucup ini peran beliau di film sinetron Banyak Jalan Menuju Roma. Betul. Ucup sebagai supir. Keren dikit dong, driver lah. Driver. Tapi beliau sesungguhnya adalah seorang ustadz alim dan profesi beliau ya adalah penghibur, apa sih namanya, komedian. Kemudian di samping ustadz komedian juga beliau adalah seorang bintang film juga, bintang sinetron. Kemudian pengusaha juga. Panjangan kayaknya nih. Oke, Ustadz, ya, kita bincang asik bersama Roma. Ini formatnya rileks saja. Bisikan Roma, Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Kita ngobrol aja asik. Iya. Nah, apalagi sekarang ini kan bulan Ramadan Ustadz. Iya betul. Nah, barangkali antum bisa jelaskan kepada pemirsa. Iya. Apa itu yang namanya Ramadan dan harus bagaimana. Tafadhal Ustaz. Cakep banget. Ramadan. Kenapa ya Ramadan yang kesini? Ya, maksudnya mengajak gitu, mengajak. Enggak, untuk itu tadi Ramadan, gitu kan. Maksudnya Ramadan. Nggak enak dan lawan bicaranya kan yang terhormat guru saya. Syahrul Ramadan. Ya. Ramadan itu syahrun makhsusun li ummati Muhammadin. Jadi Ramadan itu bulan spesial buat umatnya Nabi Muhammad, Tuan Guru. Karena tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Sehingga banyak yang dilakukan oleh orang karena ini spesial gitu.
menjadi seorang umat yang memang nanti bakal dinanti oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa melihat status. Mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia pelawak sekalipun. Karena pelawak itu biasanya kasta paling rendah katanya. Hah? Kasta paling rendah katanya. Kata siapa? Surabaya membuktikan begitu. Kalau raja lewat penghormatannya luar biasa. Ya, tapi kalau pelawak lewat, krik krik gitu. Sebutannya itu udah nggak enak benar. Padahal yang manggil kita itu SD kelas 3. Kalau selevelan kita mungkin gak ada masalah. Ini kadang-kadang beratnya kita itu yang manggil kita itu anak-anak kecil begitu. Lewat depan rumah saya anak-anak sekolah. Krik gitu. Kita mau nyaut bagaimana gitu kan. Begitu kita keluar, suwe bener anak kecil. Sehingga kita merasa bahwa di kasta apapun pada dasarnya selama tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita punya jaminan untuk dakhalal jannah. Inna akramakum inallah. Innallahi atqakum. Masya Allah. Jadi Ramadan bagaimana tadi? Ya Ramadan puasa. Iya puasa lah kita. Puasa lah, itu aja lah. Pokoknya Ramadan itu siapapun kita puasa gitu aja. Orang yang puasanya cakep dari awal sampai akhir. Orang yang puasanya kurang cakep dari awal tengahnya bolong mau lebaran ada ujungnya gitu. Ada orang yang puasa kagak di bulan Ramadan tapi lebaran. Gitu. Ya, itu KTP namanya. Barangkali ini Ustaz. Alafu nih aneh bukan menterin antum enggak? Iya, saya antum juga kan mau Ustaz. nggak pinter-pinter banget guru jadi kagak. Mau kemana? Ngadep aja. Iya. Itu tadi Ustadz Akri bilang ada yang nggak puasa tapi lebaran. Iya. Yeah. Lebaran dan Idul Fitri memang beda Ustaz. Kalau Idul Fitri kan kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih. Betul. Kenapa? Karena dia bersihkan melalui riyadhah Ramadan tadi kan. Dia puasa, menahan lapar dan haus, menahan segala indera dari maksiat. Benar. Maka yang kata Nabi apa? Man shoma Ramadana Imanan. wahtisaban Ghufirallahu ma taqaddama. ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Maka dia menjadi fitrah. Kembali Idul Fitri. Nah kalau lebaran beda. Lebaran itu identik sama opor ayam. Ketupat, baju baru. Rumah di kapur. Kalau punya duit dikit dicat. Yang gak punya duit kapur aja. Ya. Nah itu lebaran. Iya, yang kita lebaran kita senderan ngikut di baju. Mana baju hitam lagi warnanya. Ternyata bukan cat kapur. Jadi beda lebaran sama Idul Fitri ya begitu. Kalau Idul Fitri bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Lebaran nggak puasa-puasa juga dia bisa lebaran. Kira-kira begitu. Iya. Terus bagaimana Ustaz? Iya, saya setuju. Ada bahasa syair atau apa ya, Tuan Guru? Ilbas jadidan, pakailah baju baru. Itu kan kalau lebaran begitu ya. Ilbas jadidan, apalagi kalau nggak salah terakhir wamut syahidan, gitu ya. Iya dan matilah syahid, gitu kan. Yeah. Jadi ada perintah itu. Iskariman. Iya. Iskariman. Amus syahidan. Jadi lebaran itu memang harus pakai baju baru. Saya ingat banget zaman dulu saya pakai baju baru itu belum ke pasar. Jakarta belum jadi kota. Masih ya maaf lah, bukan berarti saya orang miskin, bukan. Bukan, maaf ini makan. Fakir. Ya kalau miskin kan susah, kalau fakir tuh di bawah susah, belangsak pisah. Ya. Jadi waktu itu saya dibeliin baju baru tuh nggak ke pasar Tuan Guru. Saya dibeliin baju tuh zaman dulu masih ada tukang gendolan tuh. Ini cerita lebaran baju baru nih ya. Oh jadi orang ke kampung-kampung bawa jagangan baju. Gembolan. Okay. Dibeliin lah saya ceritanya sama orang tua. Waktu itu kita nggak seragam, nggak pernah baju satu, celana satu. Kontan apa ngutang belinya? Kontan karena memang nggak kebeli baju, celana doang. Jadi ya mungkin bapak nyicil kali ya tahun ini celana, tahun depan mungkin baju gitu. Ya itu tadi bukannya miskin, bukan miskin. Kalau miskin itu susah. Jadi fakir ya. Jadi saya kata bapak jangan dipakai. Besok aja pakainya mau lebaran.
Kata Belinya bapak. di pertengahan Ramadan. Iya, pertengahan udah mau lebaran lah nih, 10 hari mau lebaran lah. Iya. Kata bapak jangan dipakai. Saya karena memang jarang, setahun sekali lah punya baju baru zaman dulu tuh. Dipakai. Ingat nih, kambing belum dikasih makan. Naiklah saya pohon nangka tuh kan. Begitu naik pohon nangka saya ngambil daun, turunnya berosot. Itu celana, kolor. Akhirnya jadi rok. Karena jahitan zaman dulu sama zaman sekarang beda. Itu benangnya juga benang cap kuda lah bahasa kasar. Belinya juga di gendolan. Nggak ada jaminan, kualitasnya juga nggak terjamin pokoknya. Yang penting celana aja. Saya ingat itu warna kuning, begitu saya pakai selesai nyari pakan kambing itu, saya turun nyerosot sampai di bawah. Saya tengok jadi rok gitu. Celana jadi sobek maksudnya. Kalau sobek kan sedikit, ini mau jadi rok gimana? Bukan sobek gitu. Bukan. Maaf tadi bukan miskin tadi guru, maaf ini. Fakir. Itulah cerita lebaran. Kalau cerita lebaran banyak orang yang punya cerita macam-macam. Artinya termasuk beda dengan anak-anak kita di zaman sekarang. Kalau dulu kita baju pun punya duit tuh diikat di karet gitu ya. Hah? Diikat di karet. Baju diikat maksudnya. Ada duit dulu kan, duit tuh kalau kita punya duit dulu tuh logaman itu kan nggak ada kantong dulu. Kita ikat, kita kasih karet gitu. Oh gitu. Supaya jangan hilang, kita lari-larian. Itu duit. Itu zaman dulu saya itu. Maaf ini bukan miskin lagi, bukan. Udah paham dah yang sampai saya ulang-ulang itu malam. Dari muka juga kelihatan kan. Iya emang udah pasaran gimana. Jadi begitu kita ikat di sini supaya jangan hilang tujuannya. Masih kecil tuh saya ingat banget tuh. Lari kemana-mana gitu. Itu begitu kita buka masih ada duitnya. Gambar tapi duitnya udah gak ada. Itu zaman dulu. Cerita zaman dulu. Panjang lah kalau cerita susah itu saya lebih memahami lah. Makanya kalau ada zaman sekarang flexing itu orang kaya yang pamer-pamer kekayaan. Sampai akhirnya dimiskinkan oleh negara. Alhamdulillah dari zaman kakek sampai bapak saya belum pernah dimiskinkan negara. Karena udah miskin duluan. Ya, saya nggak terlatih gitu. Dan beruntung setelah saya tadi Tuan Guru bilang setelah saya menjadi seorang apa tadi? Artis, ya. Artis, ustadz, pengusaha juga. Ya, apa ya? Kepanjangan sih sebetulnya itu. Kalau pengusaha ya apalah, saya usaha cuman buat istri aja sih. Buat anak saya selalu berdoa mudah-mudahan istri saya benci sama duit. Itulah kelemahan istri saya sampai sekarang gak ada bencinya. Rasanya kalau mungkin istri saya benci sama duit saya juga gak terlalu capek nyarinya. Kadang-kadang waktu ngidam bukan bencinya bukan sama duit, bencinya sama saya. Begitu saya lihat, gitu. Lagi ngidam, begitu saya kasih duit aja, enggak itu. Itulah, itu salah satu kelemahan istri saya. Maaf ini bukan ngegosip barangkali. Sehingga saya berpikir andai kata semua istri benci dengan duit, ini tidak membuat suami menjadi capek nyari duit. Kalau seorang istri benci sama duit, suami tidak capek cari duit. Betul. Yang dimaksud benci sama duit seperti apa? Enggak suka sama sekali. Enggak suka duit? Iya, kita bawa duit 10 juta. Bau, buang. Umpamanya. Ini kadang-kadang saking pinternya istri. Kita kasih 1 juta belum dihitung udah ngomong kurang nih. Itu salah satu kecerdasan istri saya. Kira-kira begitulah kalau cerita Ramadan, cerita Lebaran, apalagi lebih kepada keseharian ya. Saya tidak bisa bercerita seperti orang dengan kapasitas yang nasional. Kapasitas apa sih? Kapasitas itu yang isinya baju kotor apa dulu ya. Ada ukurannya gitu maksudnya. Kapasitas saya ya segini gitu. Artinya saya sebagai seorang ucup ya dengan seorang raja. Di atas ucup tuh masih banyak kawan-kawannya. Tapi kalau di atas raja kan hanya ada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jadi Lebaran tadi menurut pengalaman Ustadz. Kayaknya duit diikat. Iya. Celana jadi rok. Betul. Gitu. Kadang-kadang kaleng biskuit isinya rengginang. Penipuan sebetulnya. Kaleng biskuit isinya rengginang maksudnya kan? Iya kan ada tuh kaleng besar. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit itu kan ada bacaan tuh ada kong jaing atau apa itu ya. Ya itu kalengnya masih baru.
Ya 2-3 hari itu kaleng masih baru. Begitu besok isinya udah rengginang, ketapang gitu. Ya, dan begitu kita buka merasa tertipu gitu. Ini ya Bu, ya mungkin lebaran itu tadi ya. Yang penting bahagia karena 3 bulan penuh kita berpuasa dengan perjuangan susah payah, berpuasa sambil kerja, terus kemudian juga malam kita bertaraweh, sempat juga kita bertadarus. Insya Allah. Nyempet-nyempetin lah. Bahkan dulu zaman saya kecil bapak tuh kalau Ramadan nggak hafal 1 minggu nggak hatam 1 Quran marah dia. Sebulan targetnya 4. Masya Allah. Almarhum bapak tuh. Karena bapak termasuk dari bapak ke bapak itu maaf ya. Saya merasa bahwa bapak saya ahlul Quran. Masya Allah. Sampai saya dapat bontot saya sekarang hafal Quran umur baru 18 tahun. Masya Allah. Keluar aliyah ada saya hafal Quran. Ini saya merasa bukan karena saya, karena bapaknya halul Quran. Dia selalu penekanan ngaji, TV matiin, gitu. Bapak tuh. Jangan melawak, ngaji aja. Gitu. Iya, jangan melawak. TV itu tipu. Siapa yang nonton TV pasti kena tipu. Benar saya lihat, saya pelajarin, TV itu tipu. Siapa yang nonton TV pasti kena tipu. Benar, waktunya sholat maghrib, nungguin iklan dulu, baru sholat. Berarti kita ketipu. Maksudnya? Kan tayangan sinetron. Yeah. Nah, lagi nonton sinetron, maghrib, dung, nggak bergerak gitu, padahal udah panggilan bayang. Begitu sholat, bentar, nunggu iklan dulu. Gitu. Paham nggak Guru? Nggak, emang nggak perlu dipahamin sih. Kita main cepet aja lah. Kalau pembicaraan yang perlu pemahaman, emang kadang-kadang agak-agak gimana gitu. Saya juga jadi takut. Ustaz. Ya. Ini para ulama, para asatidz sering bilang begini. Bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan setan diikat. Itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Maksud? Saya justru lagi nyari siapa yang tukang buka tutupnya. Iya, kadang-kadang bahasa itu indah sekali dan takjub kita mendengarnya. Tapi bahasa yang paling ringan karena saya sebagai seorang komedian. Kok dibuka tutup aja gitu loh. Kenapa nggak dipikirin tuh gembok ditaruh di mana? Dan pintu itu segede apa? Kok sampai repot-repotnya? Ini maaf ini ya. Buka tutup ya udah tutup aja nanti baru dibuka kan gitu. Ustaz. Iya. Saya masih ada di sini. Ini hadis ini. Iya, makanya kalau saya kan maaf kalau saya kan sebagai komedian. Kalau sebagai ahli hadis, mungkin saya akan jelaskan menurut kaidahnya, perawinya, kan gitu, sanadnya, kan gitu. Benar. Karena saya memang sebagai seorang pelawak gitu. Itu di mana sih sebetulnya kuncinya itu? Ini bahasa saya yang ringan. Mudah-mudahan saya. Jadi kalau boleh anak bukan menjelaskan ya. Harus. Buat pemirsa. Iya. Boleh. Bukan Pak Ustaz. Iya. Itu kan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul nar wa sufidatis syayatin." Kama qala Rasulullah. Jadi Nabi bilang kalau Ramadan datang pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup, setan pada diiketin. Nah tadi Ustaz udah bilang, kalau itu ditutup dibuka, gemboknya taruh di mana gitu kan? Siapa yang buka tutup? Ini Ustaz nih ngomong kelihatannya nyeleneh, tapi benar Ustaz. Karena itu majaz, kalimat kiasan. Betul. Jadi bukan Ramadan pintu pada dibuka, pintu surga. Pintu neraka ditutup ya. Jadi tadi Ustadz Akri bilang itu menunjukkan itu kiasan. Gitu Ustadz kan ya. Bahwa Ramadan itu pintu surga dibuka karena peluang masuk surga kan besar. Pintu neraka ditutup, peluang menghindarkan diri dari neraka juga besar untuk menghindarkan diri dari neraka. Kemudian setan diiketin. Karena memang kita yang mengikat setan. Nah kira-kira Ustadz, apa amalan di Ramadan ini yang membuat pintu surga itu terbuka? Yang membuat pintu neraka tertutup dalam kalimat perumpamaan tadi, majas tadi.
Ini gembok nih di mana ceritanya tuh? Iya. Karena di Ramadan ini memang bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan di mana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. 70 kali. 70 kali bisa jadi ini mungkin yang putihat abwabul jannah tadi. Ya. Jadi ada perintah Allah itu kan badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah melakukan kebaikan. Karena Ramadan ini bulan penuh kebaikan. Dan apapun yang kita lakukan secuil di bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Benar. Karena setahun itu kan 12 bulan. Dan 11 bulan kita bermain-main di sana. Setahun 12 bulan ya? 12 bulan. Waktu leasing kemarin bayar nggak? Nggak, jatuh leasing tanggal berapa guru? Nah di 1 bulan ini makanya Ramadan termasuk syahrullah. Iya. Ya kan bulannya Allah, di mana apapun termasuk bulan kita ya guru ya. Bulan buat umatnya Nabi Muhammad ini kalau dia berlomba-lomba melakukan kebaikan, itulah yang membuat pintu-pintu surga terbuka. Jadi pemirsa, bahwa pintu surga itu dibuka, tadi Ustadz Akil udah bilang bahwa karena Ramadan itu segala perbuatan amal soleh dilipat gandakan. Amin. Konon dari 70 kali. Iya. Yeah. Yang perbuatan baik pahalanya jadi kayak perbuatan wajib. Perbuatan wajib menjadi 7 kali lipat. Nah, clear tuh itu. Nah kalau pintu neraka ditutup tuh bagaimana maksudnya? Ya dengan kita memperbanyak melakukan kebaikan otomatis pintu neraka ini tertutup. Karena kalau kita selalu terus melakukan kemaksiatan di bulan yang mulia dan agung ini, syahrul pokoknya bulan yang penuh keagungan. Dengan kita memuliakan bulan Ramadan ini melakukan berbagai macam ibadah. Syahrul Azim. Syahrul Azim. Nah, dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan mempersempit pintu neraka untuk terbuka. Kira-kira begitu. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang ngiketin setan? Agak ada kerjaan pisan. Karena apa? Katanya setan diikat. Ya Tuhan Guru. Tapi kenapa juga kemaksiatan ada di bulan suci Ramadan? Contoh maaf. Ada warung rumah makan terbuka. Buka itu warung. Tapi tertutup. Saya nggak lihat itu ada menu, ada apa ayam goreng atau bandeng goreng atau rendang. Saya tertutup. Tapi saya ngeliat sendal di bawah banyak. Apakah ini termasuk kita sudah tidak melakukan perbuatan setan lagi gitu kan? Oh jadi begini kalau Ustaz. Setan diikat-ikat begitu. Begini Ustaz. Kayak tape di Purwakarta diikat. Ini yang antum bilang dulu. Bahwa setan diikat itu, yang ikat setan tuh orang berpuasa. Karena setan itu kan, setan itu ya. Iya kesana aja. Kesana aja. Saya akri. Tapi emang pernah ditemenin setan. Waktu masih salah dulu. Setan itu sebetulnya perbuatan. Action. Jenisnya, pelakunya adalah bisa jin, bisa manusia kan gitu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kerjaan setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas mina jinnati wan nas. Kerjaan setan itu adalah berbisik-bisik untuk memprovokasi agar manusia berbuat kemaksiatan. Manusia tidak beribadah. Itu provokatornya adalah bisa jin, bisa manusia. Kalau yang di sini tuh yang bisik-bisik ngapain puasa Ustaz? Ngapain Cup? Ini buka aja Cup gitu ya. Itu dari bangsa jin Cup. Kalau yang ada teman kita nih, halo puasa belum tentu masuk surga. Nah, itu setan juga, tapi bentuknya manusia. Nah ini yang dimaksud diikat setan. Apakah itu orang-orang yang ngomongan memprovokasi kemaksiatan begitu kudu ikat itu bagaimana maksudnya? Mempersempit aja ruang gerak setan. Karena dengan orang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, setan itu kan takut itu. Ada bahasa syair kalau nggak salah itu dari sang raja waktu itu. Bila datang kebenaran pasti hancur kebatilan.
Bila datang kebenaran pasti hancur kebatilan. Allah, Allah. Coba. Hai dah. Gue ketawa sendiri. Aduh malu. Bahkan jadi ingat saya tuh sebelum nyanyi itu ada ayat yang tentang neraka itu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yusma'una biha walahum ayunun la yubsiruna biha. Ya, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan, punya akal tapi tak berpikir. Iya bisa gue ya. Maaf. Jadi itu benar. Artinya memang syair itu terbuat oleh Tuan Guru memang ada terinspirasi dari Al-Quran. Bukan karena ngelihat seseorang. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami wa lahum adall. Jadi lagunya liriknya begini tuh. Liriknya tadi kan? Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Diam kamu, diam. Karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Kebanyakan manusia yang punya pemikiran. Itu gak salah ya? Bilang lagi situ. Benar kali. Bahkan seperti setan. Seperti hewan. Seperti hewan. Hewan ya. Ulaika kal an'am. Kal an'am seperti hewan. Balhum adol. Lebih sesat lagi. Daripada hewan. Na'udzubillah. Jadi orang kalau punya akal. Tidak melihat keberadaan Allah dengan akalnya. Tidak meyakini keberadaan Allah dengan akalnya. Punya mata. Tidak melihat ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah. Sehingga melahirkan keyakinan kepada Allah. Punya mata punya telinga gak pernah mendengar Al-Quran. Gak pernah mendengar nasihat. Kata Allah, kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya khair Ustaz, ana mau tanya masalah profesi antum di samping sebagai ustaz. Kan antum ini Ustaz Akri ini sudah Masya Allah ustaz, termasuk ustaz kondang ya. Ana pernah lihat YouTube antum ceramah. Ibu-ibu kalau minta uang sama siapa? Mau Allah gitu kan. Tapi mintanya di kuping suami. Ya Allah gak ada belanja nih. Itu antum pernah ceramah begitu? Saya 75%. Bagaimana? Kalau saya 75% ceramah itu lebih kepada hiburan. Tapi hiburan sangat bermakna. Seperti yang dibilang tadi. Ibu-ibu kalau mau minta rezeki sama siapa? Sama Allah gitu kan. Betul. Tapi ngomongnya di kuping suami. Ya Allah, nggak ada belanja nih. Masih belum bangun juga tuh suaminya lagi tidur. Deketin lagi. Ya Allah, ngerti ngapa? Cara mintanya begitu. Belum bangun juga itu suami. Baca Yasin 3 kali. Kalau suami dibangun dari tidurnya berarti normal. Tapi kalau memang dibaca Yasin masih tidur terus berarti udah selesai berarti tugas itu. Artinya saya lebih mengajak kepada jamaah, terutama kepada ibu-ibu. Saya selalu berpikir menjadi seorang ibu itu capek. Dan kalaupun saya ceramah, kenapa lebih mengajak kepada ibu-ibu untuk ketawa? Karena kalau ibu-ibu lebih empuk ketawanya itu. Begitu saya datang udah gitu. Kalau bapak-bapak itu kadang-kadang begitu saya belum ngomong dilihatin. Ketawanya dikit. Jadi agak garing gitu. Jadi saya lebih memberikan semangat kepada ibu-ibu bahwa saya selalu memuji ibu-ibu ahli surga semua. Karena saya berpikir seorang ibu terutama nggak akan pernah salah
Ibu tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah salah. Gitu. Apa begitu Ustaz? Iya. Karena sesalah-salahnya ibu pasti benar gitu. Tetap seorang ibu. Karena kita banyak belajar dari ibu dari hal yang salah. Artinya dari kesalahan-kesalahan yang ibu ajar. Itu gak boleh gitu. Sendal itu jangan dipakai. Walaupun ngomongnya agak seolah-olah so tahu gitu. Sendal itu jangan dipakai. Gak usah. Gitu kan. Kita paksa pakai. Yakin putus. Itu saya pengalaman. Sendal jepit. Iya, sendal jepit. Bukan dari sendalnya ternyata. Dari bagaimana dahsyatnya. Ucapan orang ibu. Itu. Makanya ada lagu yang asik gitu kan. Ya kan? Bukannya gunung tempat kau meminta. Bukan lautan. Ya. Salah banget kalau istilah kata kita sampai hari ini masih mendukunkan seseorang. Kalau orang yang bermain dukun siap-siap. 1 karung pun duit pasti habis. Tapi kalau kita kasih seorang ibu dari 1.000 rupiah menjadi sekarung lebih. Sekarang 1.000 jadi sekarung lebih. Sekarung lebih. Dan gak akan pernah ada kalau kita menghitung-hitung kepada seorang ibu. Allah pun pasti ngitung kita. Jadi saya belum pernah dengar ada seorang anak yang memperjuangkan ibunya mati-matian sampai jatuh susah. Gak punya rumah, motor enggak, mobil enggak. Saya sangat membuktikan itu sampai sekarang. Masya Allah. Ibu saya tinggal sebelah Bapak. Bahkan kalau ibu tinggal sebelah maksudnya apa? Orang tua kali. Iya. Ini kan bapak, ini kan ibu, ya kan? Ini kan jadi satu tuh. Nah, kalau bapak udah meninggal, berarti kan sebelah ibu nih. Iya, orang ibunya nggak sebelah, Ustaz. Iya. Ibu, walaupun ibu tinggal sebelah. Maksudnya bukan berarti separuh begini, bukan. Artinya ibu saya tinggal sendiri gitu. Bapak sudah tidak ada. Itu benar. Itu benar ya. Orang tua tinggal sebelah itu betul. Kalau dibilang ibu tinggal sebelah bingung saya. Sebelah lagi caplok kucing kan. Ini kan kembung. Iya. Saya sangat itu bahkan kalau saya punya pendapat ada surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sampai ada orang yang berlomba-lomba mencuci kaki ibunya gitu. Terus kemudian meminum airnya gitu sebagai wujud daripada kebaktian seorang anak. Saya mentamsilkannya tidak sejauh itu, saya lebih ringan karena saya pikir kalau kaki dari mana aja bisa kotor. Tapi kalau yang paling dekat bukan kaki, yang paling dekat tangan. Pada saat dia berdoa dengan mulutnya yang paling dekat adalah tangan. Jadi saya kalau setiap punya persoalan yang berat, saya jatuhkan tangan ibu saya di kepala saya. Sambil saya mengaminkan sebelah, ibu juga di tangan sebelah. Insyaallah. Dan setiap punya persoalan sesulit apapun gitu, saya merasa sedikit saja. Qabul bil qabuli doa abina wa ummina ya Allah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Begitu. Allah karim. Makanya saya bilang kalau saya, ini bahan udah dibawain tilai sebetulnya. Bahan saya udah bisa metilai soal kamar aja. Kalau saya maaf Raja, maaf ini bukan pujian atau apapun, tapi di mata saya Raja itu imam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kita semua harus bermakmum. Kenapa? Dalam syair-syair lagunya itu semuanya menyentuh. Buat orang yang berpikir. Sekalipun dia mendengarkan lagu itu bergoyang atau dia tertawa. Tapi lebih dari itu. Dia bisa menangis. Nah saya melihat banyak ilmu yang kalau saya mendengarkan lagu-lagu soneta. Saya bukan hanya bergoyang dan tapi kuping saya, hati saya. Makanya sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana menikmati ketukan. Saya lebih kepada syairnya. Yang setiap isi syair itu seolah-olah kita itu ngaji gitu. Kita itu diajarkan untuk bagaimana di balik kegembiraan harus tahu diri ada kesedihan. Nah pada saat kita mendengarkan lagu-lagu soneta, benar kita bergembira, tapi secara batiniah kita punya kesedihan. Di mana lagu-lagu itu mengingatkan kita bahwa inilah hidup gitu. Dan banyak yang kita lakukan dalam hidup. Seperti lagu tadi. Banyak orang yang mengabaikan orang tuanya. Dia kerja gak kerja-kerja. Dia rumah tangga berantakan. Dia usaha gak jalan-jalan. Tapi lupa tadi bahwa doa ibumu dikabulkan Tuhan. Sehingga paling simpel aja. Saya selalu bilang, ya Allah kabulkan doa orang tua saya buat saya. Amin. Ngelawak saya.
Saya tidak lagi masuk Allahumma ansurna fa innaka khairun nasin. Kepanjangan saya pikir. Cukup karena sebelum saya berdoa, ibu saya sudah doain saya. Dan ibu saya termasuk orang yang Masya Allah. Kalau saya boleh bilang, sepeninggal Bapak sudah tidak ada dosanya lagi. Amin. Hari-harinya dengan Quran, hari-harinya dengan zikiran, hari-harinya gak pernah batal wudu. Bahkan gak. Sampai dia gak pernah mau makan ayam, daging ayam gak mau. Satu ketika dia bilang, daging itu datang sama gue. Dia bilang, bisa gak lu gak makan gue? Kalau benar ayam ini untuk dimakan gitu ya. Daging ini untuk dimakan. Tapi kenapa sang daging ini datang? Dalam persepsi dia ke cerita ke saya. Bahwa di saat orang makan gue, boleh gak lu gak makan gue? Gak menjadi hina. Katanya gitu. Gak menjadi rendah gitu. Karena makhluk juga punya Allah. Masih ada orang tua. Masih, Masya Allah. Biar tawil umur, panjang umur, fi taatillah ya. Masya Allah, Masya Allah. Bung Akri, Anda tadi mengatakan musik Roma itu Anda bilang imam. Astagfirullah. Karena lirik-liriknya membimbing kita gitu. Amin, benar. Anda mau klarifikasi. Bahwa Roma itu nothing. Barangkali kita ingat firman Allah SWT, la haula wa la quwwata illa billah. Enggak ada kemampuan apapun kecuali dengan Allah ya. Bahwa Akri punya kemampuan menghibur orang dengan lawakan. Itu min Allah. Begitu ya Akri sekarang menjadi seorang ustadz yang juga didengar orang, dipakai nasihatnya itu karena Allah. Saya ingin mengatakan bahwa apapun yang kita miliki ini semua anugerah Allah, rahmat Allah yang harus kita syukuri dan sebagainya. Oke. Menarik dikit. Saya tambahin dikit. Ada bahasa yang indah, Sadanas ya. Ada likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Begitu yang ada di raja, begitu yang ada di saya, begitu yang ada di kelebihan orang. Atas izin Allah. Likulli syai'in maziyah. Semua kelebihan Allah untuk disyukuri kira-kira begitu. Amin. Anda pernah dengar antum tuh usaha apa kambing, sapi atau usaha apa Ustaz selama ini? Iya. Saya selalu mencoba karena memang karakter saya orang yang tradisional gitu. Saya lebih senang dunia seleb itu profesi. Tapi kalau saya sendiri ya sebetulnya nggak segede gitu. Saya pernah berbisnis ayam, bisnis sapi. Tapi sepanjang perjalanan itu ya kita masih terus tetap belajar. Sampai sekarang pun tradisi itu saya nggak hilangkan. Ayam, sapi. Saya punya dulu ayam sampai kapasitas kandang ayam tuh 2 lantai sampai 20 ribuan. Masya Allah. Ayam 20 ribu? 20 ribuan ayam. Ayam broiler? Ya, ayam potong. Ayam potong. Sampai sekarang pun di belakang rumah saya masih punya ayam. Ayam kampung. Berapa ribu? Enggak banyak sekarang mah. Kalau cuman buat kayak mau munggahan, potong gitu masih bisa bagi tetangga masih bisa. Karena memang dunia bapak sih ya. Oh dagang. Bapak tuh dunianya yang memang ya usaha tuh cukup syariat aja gitu. Dia meyakinkan bahwa banyak orang yang rajin pangkal kaya, banyak orang yang rajin tapi nggak kaya-kaya. Oh gitu. Ya, jadi bapak tuh bilang yang penting syariat aja. Dia kalau pagi keluar kerja, zuhur udah di rumah, asar udah di rumah, maghrib sudah di rumah, udah di masjid gitu maksudnya. Jadi nggak terlalu banyak cara bapak. Nggak ngoyo. Jadi kalau pernah saya waktu itu cerita, bukan cerita saya begini, bapak tuh kalau dari subuh sampai duha baru keluar dari sejadah. Sejadahnya masih kambing tuh, kulit kambing. Masya Allah. Jadi bapak itu kalau dari subuh belum pernah langsung bangun nggak. Dia bangunnya itu setelah duha. Satu ketika saya bilang, manggil bapak saya. Pak, ini Pak kalau nggak bayaran ini mau diberhentiin sekolah. Duluan bayaran ini gitu sambil ketok-ketok pintu tuh. Itu bapak diem aja tetap dengan gaya. Gitu kalau dikira tuh. Sampai gitu. Yang dirubah cuma duduknya aja diem. Mbak, buruan kalau nggak bayaran ntar nih. Nanti minta duit. Iya minta duit. Bapak lagi zikir. Lagi zikir.
Tadi diberhentiin nih Pak nih. Kadang-kadang nggak tahu tempat juga mintanya, nggak tahu waktu. Habis mau minta di kantor, Bapak nggak ada kantornya. Lagi zikir. Lagi zikir. Antum minta duit. Minta duit. Untuk bayaran sekolah. Kenapa nggak tunggu selesai zikir? Hah? Kelamaan. Keburu sekolahan tutup. Oh gitu. Iya. Akhirnya saya sampai saya tekan gitu ngomongnya. Bang, gimana ini? Cepetan minta duit buat bayaran. Ntar kalau kagak bayaran dikeluarin gitu. Bapak lagi zikir. Lagi zikir. Nengok dikit doang. Keluar aja sendiri. Keluar aja pakai dikeluarin. Begitu. Almarhum tuh orangnya simple. Nggak pernah susah. Iya. Kalau nggak bayar dikeluarin nih Pak. Iya. Bapak bilang keluarnya sendiri. Keluar aja sendiri. Keluar aja pakai dikeluarin. Kalau begitu. Ya kan bisa kita keluar maksudnya gitu. Benar. Sama aja. Ntar berhenti Pak. Iya berhenti aja sendiri. Pakai diberhentiin. Jadi Bapak itu simple orang. Sampai kalau istilah kata apa yang bisa lu pikul-pikul. Jangan lu paksa. Ntar pundak lu patah. Tuh Babe tuh punya pesan. Ini perlu direnungkan. Satu perenungan ya. Ucapan almarhum ya. Almarhum. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Beliau mengatakan simple ya kan. Kamu takut diberhentiin. Ya. Nah buat ayahanda, kenapa mesti takut diberhentiin gitu kan. Kira-kira kan betul. Substansinya itu. Betul. Misalnya kamu takut dikeluarin. Kenapa harus takut dikeluarin? Dia pakai bahasa yang sederhana. Lu kalau mau keluar nggak usah tunggu dikeluarin, keluarnya sendiri. Keluarnya sendiri gitu. Iya. Mau berhenti nggak usah tunggu berhenti aja sendiri. Gitu. Itu suatu pemikiran yang simpel ya, yang di sini terindikasi kalau saya melihat kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kepasrahan yang luar biasa. Sehingga sampai ikhtiar pun artinya gini, satu hal ini suatu kepasrahan yang luar biasa. Yang kedua, bahwa jangan memaksakan diri. Iya, betul. Jangan ngoyo. Masa artinya kalau gua punya duit gua udah bayar loh gitu. Benar. Gitu kan. Lo gak usah minta. Benar. Kalau babak punya duit, babak bayarin ke sekolah. Iya. Gak usah lo minta. Gak usah minta. Nah, jadi lo gak bisa ngomong kalau gak bayar dikeluarin, keluar aja sendiri. Keluar aja sendiri. Pusing-pusing amat gitu. Bener. Jadi sampai pernah bilang, urusan Allah gak ada yang aneh. Kata Allah. Urusan Allah gak ada yang aneh. Urusan Allah gak ada yang aneh. Kenapa orang begini, kenapa orang begitu, kenapa orang gitu. Urusan Allah gak ada yang aneh. Kenapa lu punya motor? Karena lu pengen. Gue gak pernah mau punya motor karena gue gak pengen. Jadi ternyata dengan banyaknya pengen tuh capek gitu. Jadi Bapak mengajarkan tuh jangan banyak-banyak pengen deh gitu. Tahu diri lah gitu. Iya. Masya Allah. Ini satu pemikiran, satu sikap yang zaman sekarang langka itu. Barangkali begini, ini abah ini betul-betul orang yang beriman. Ada satu firman Allah yang kayaknya diyakini beliau ini. Kalau nggak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu hatta dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang bertanam ladang akhirat, maka Allah akan berikan ladang dunia juga. Tapi barang siapa yang bertanam ladang dunia, Allah kasih dunia, akhirat nggak dapat. Bahasa almarhum simple. Apa itu? Tanam padi rumput ngikut, tanam rumput padi luput. Luput itu nggak mau ikut. Iya. Itu tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Padi luput. Enggak ngikut. Jadi lu tanam padi dah. Iya. Itulah tanam akhirat. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Anak berapa sekarang kamu? Ya Kak. Setiap laki-laki yang ditanya anak pasti gak jujur aja. Hah? Oh ya? Ya, saya membuktikan itu. Anak berapa? 2. Ternyata 2 itu yang dinamain. Padahal yang lain kalau ditata dengan rapi itu pun pasti ada namanya. Jadi kalau ada seorang, anaknya berapa? 3. Bohong. Saya gak percaya. Gak paham anak. Ini nanti saya akan. Gana Ustaz. Iya,
Kalau saya selalu bercanda begitu. Orang kalau ditanya anak pasti jawabnya bohong. Bohong. Menurut saya versinya bohong. Gimana bisa gitu? Anaknya berapa mas? Anak saya 2. Padahal kalau benar-benar dari awal dia balik ditampung dengan rapi bisa lebih. Maksudnya begitu. Iya. Jadi antum mau jawab pertanyaan Ana bohong. Bohong. Saya khawatir bohong. Anak 2 bohong. Bohong. Karena saya takut begitu saya ngomong 2 besok ada jadi lagi. Masa harus datang lagi saya ternyata anak saya sudah 3 gitu kan. Nggak mungkin. Sudahlah urusan begitu nggak usah ditanya, kita paham aja. Karena kecuali memang sudah lama 4-5 tahun belum ketemu saya, belum punya anak, ditanya ketemu anak berarti sudah sembuh dari mandul saya kemarin. Kalau sekarang ditanya 2, saya yakin Mualim. Coba dah ketemu lagi aja. Karena survei membuktikan saya ini normal. Iya, saya ini sehat. Iya, Orsini. Jawabnya beribet amat jawabnya. Padahal gue cuma tanya anak lo berapa, jawabnya 2, selesai. Bohong. Bohong. Kalau lempengan itu semua laki-laki saya yakin hati nuraninya akan berkata 2 yang dinamain. Itulah raja resikonya kalau ngobrol dengan saya nggak terlalu kuat kalau dibawa terlalu serius gitu. Karena memang ya perasaan ada yang ketinggalan gitu. Karena saya begitu dikenal orang, sekalipun saya menjadi penceramah, saya menjadi pendakwa yang memang orang tahu saya bukan berangkat dari dunia MUI, bukan. Makanya saya tidak berani mengeluarkan fatwa atau apa, enggak. Fatwa itu tugasnya MUI. Saya hanya penyegar. Di saat ada orang belajar ngaji, saya ngajak ngaji. Gitu kira-kira. Maafin, Masya Allah. Bercanda. Ini enggak sebetulnya anak saya. Ya 5 yang ada di kartu keluarga. Alhamdulillah. Insya Allah jadi anak-anak yang soleh. Amin. Manfaat untuk agama, bangsa, negara. Amin. Cuk, ya. Ini kan COVID. Ya. Melanda dunia ini 3 tahun lah ya. Jadi pandemi. Bagaimana Anda menyikapi, insya Allah sekarang kan sudah mulai melandai. Sudah mulai melandai. Dan mudah-mudahan akan segera berakhir di tahun ini. 2022 ini ya. Nah selama ini COVID kan berita yang mendunia, global gitu kan. Pertanyaan Ana, ketika COVID, pertama Anda pernah nggak terserang COVID? Enggak. Kalau tidak, kiatnya seperti apa sehingga Anda tidak terserang COVID? Saya tidak pernah ada gejala itu, cuman saya merasa bodoh pada saat COVID itu terjadi. Merasa bodoh, bukan masa bodoh? Bukan, merasa bodoh diri merasa saya. Bodoh. Biasanya kan emang iya, merasa ya, bodoh. Paham dah. Mau ke situ kan ngomongnya, mau ke situ kan. Emang lu pintar? Ya enggak apa-apa. Manusiawi itu. Ada merasa bodohnya gitu. Mungkin saya aja. Saya takut kalau saya bilang orang lain nanti viral kemudian bahaya. Artinya bahasnya ringan aja. Saya merasa bodoh. Biasanya saya tuh kalau mau makan cuci tangan. Nah selama COVID, saya 3 kali, 5 kali cuci tangan belum makan. Merasa saya bodoh gitu. Kenapa saya bukan berarti tetap kita prokes tetap gitu. Ada kekhawatiran. Karena menurut saya orang yang selalu memakai masker adalah orang yang ketakutan. Kalau orang yang biasa saja, ada bahasa hijib akbar waktu itu, saya waktu zaman masih muda dulu pernah sama ijazah ada bahasa. Hijib akbar paham gak nih pemirsa? Hijib itu artinya penghalang, akbar besar. Hijib akbar ini penghalang yang besar, tabir yang besar, benteng yang besar, gitu-gitu. Betul. Bagaimana Ustaz? Ada aja sutukannya begitu kata guru dalam satu ayat itu la qudrata lil makhluqi la ma'al khaliq. Nggak ada ketentuan makhluk dengan makhluk gitu lah kan. Kecuali biiznillah kan gitu. Nah pada saat kita berserah sepenuhnya. Waktu itu saya ngalamin puasa 7 hari gitu. Kita supaya menimbulkan sugesti bahwa hidup itu takut boleh tapi jangan ketakutan. Karena pada saat kita takut boleh jangan ketakutan. Karena kalau orang yang ketakutan seolah-olah nggak punya keyakinan terhadap Allah. Kalau takut manusiawi supaya nggak sombong.
Kan gitu. Kalau orang yang nggak pernah takut timbulnya sombong. Wah, kita takut kan gitu. Tapi ada bahasa yang indah itu, nggak ada ketentuan makhluk dengan makhluk. COVID itu makhluk. Kita juga makhluk, gitu kan. Artinya pada saat kita berpikir ya sama seperti kita begini kan. Pada saat kita baik, nggak menjadi sesuatu yang bermasalah gitu. Nah, saya menghadapi itu ya bismillah saja. Bahkan secara jujur, kalaupun vaksin saya masih sempat berlari dulu, tidak terlalu ke vaksin waktu itu. Walaupun akhirnya ya karena kerjaan, karena situasi ya saya vaksin juga. Iya, padahal aslinya saya berpikir bahwa ya memang banyak berhamburan, banyak berjatuhan korban-korban gitu. Tapi saya berpikir di satu sisi, ya kalau Allah sudah berkehendak manusia nggak bisa ngelak. Yahdi may yasha, kan gitu ya. Artinya ya sudah ngalir aja. Ya pada hasil akhirnya ya alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Ustadz Akri menghadapi COVID ini, Masya Allah. Bahwa COVID itu virus corona, virus apapun itu makhluk Allah. Jadi Akri ini, Ustadz Akri berkeyakinan bahwa untuk berlindung dari kejahatan makhluk Allah ya kepada Allah gitu kan. Ada memang faktor ikhtiar misalnya. Untuk orang secara umum, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi upaya manusia, ikhtiar manusia akan menentukan nasib manusia. Tetapi tadi disebut Ustaz Akri ada hijab akbar. Ada hijab itu pelindung, penghalang yang besar terhadap berbagai macam bencana. Ini maksud saya pemirsa, kalau seseorang punya keyakinan yang direct kepada Allah, langsung kepada Allah, maka faktor ikhtiar itu memang menjadi sekunder. Keyakinan yang totality, yang total kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi apa saja. Tapi sebaliknya kalau tanpa keyakinan yang hakul yakin, biar kita baca apapun nggak akan terjadi. Barangkali ini yang bisa kita petik pelajaran dari Ustaz Akri, bahwa keyakinan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang membahayakan di langit dan di bumi. Ini satu-satu ilmu tersendiri ya. Bahwa tentunya secara umum kita memang harus ikhtiar dan doa, perjuangan dan doa itu harus selalu berdampingan secara umum. Tapi untuk kalangan khawasul khawas, untuk kalangan-kalangan tertentu, memang itu tadi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wasimul alim. Kira-kira bincang kita dalam Ramadan ini kita cukupkan bahwa kalau saya simpulkan tadi, Ustaz Akri mengatakan pertama mengenai Lebaran. Bahwa Lebaran dan Idul Fitri itu berbeda. Bahwa kita tentunya berjuang untuk mencapai Idul Fitri. Dengan melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Begitu Ustaz. Nah, barangkali ada closing statement dari Ustaz untuk para pemirsa mengenai Ramadan ini. Ya, saya Al-Fakir, mohon maaf barangkali kalau sikap penyampaian tingkah laku saya serta pembicaraan yang kurang berkenan, mohon maaf. Itu saja deh barangkali, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, orang yang punya keyakinan bahwa benar-benar dengan iman, dengan ihtisaban. Bahasa ihtisaban itu ay ikhlason, dengan ikhlas. Ikhlas, dia nggak pernah berpikir bagaimana berbuka puasa nanti makan apa, seleranya apa, kecenderungan begitu barangkali. Kalau kita lihat menu berbuka itu kan ya antara bakwan dan lontong lah. Itu umumnya ya di mana aja. Bakwan dan lontong. Bukan kolok, bukan kolok. Di pinggir jalan di antaranya itu sahabatnya ada lontong, ada bakwan, ada sambal kacang. Ini yang kadang-kadang kita sholat tarawih itu istirahat dikit langsung bisa bunyi itu pek gitu. Angin yang nggak jelas itu pek. Habis ditanya apaan?
Maafin, tapi ya bareng-bareng kita jalankan Ramadan. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ujung ceramah para kiai sering kita dengar. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mulia benar-benar orang yang selalu berbuat baik di rumah, di tetangga, di masyarakat, di negara. Karena ternyata memang kebaikan jalan menuju surga. Amin. Itu saja barangkali dari saya. Maafin bahwa saya pun juga orang yang banyak salah. Enggak, sedikit. Dikit. Sedikit. Bener dong. Oke pemirsa. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.